Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di semester yang baru, di tahun ajaran yang baru, materi Bahasa Indonesia kelas 5. Semoga semangat dan tetap berjuang untuk belajar, tidak putus ya. Kali ini kita akan berbicara tentang wawancara di materi semester 1 pada bab 1. Wawancara adalah, ya, seperti yang kita ketahui, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Jadi intinya mengumpulkan data atau memperoleh informasi ini. Nah, apa sih yang disebut dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang akan memberi pengetahuan, ya, memberi informasi atau sebagai informan yang kita tanyai. Tujuan wawancara apa? Sebagai bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, ya, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian sebagai bahan opini. Apa sih opini itu? Pendapat. Ya, ini pendapat atau tanggapan dari narasumber terhadap suatu masalah. Itu. Kemudian sebagai bahan cerita untuk mendukung penulisan karya sastra. Jadi ada seseorang yang menulis cerita pendek misalkan, dia didasarkan dari hasil wawancara. Oh, saya punya teman yang kisahnya unik, ingin saya jadikan cerita, maka untuk menjadikan ceritanya saya harus wawancara. Nah itu, nanti baru bisa dibuat sebagai cerita pendek atau karya sastra yang lain. Kemudian bahan biografi. Biografi adalah riwayat hidup tokoh ini. Karena penting ya, untuk bahan biografi itu kita harus melakukan wawancara dengan yang akan kita berikan, kita tulis tentang riwayat hidupnya. Nah, wawancara berdasarkan pelaksanaan dapat dibedakan sebagai berikut ya. Jadi ada wawancara terstruktur, ya, terstruktur adalah dilaksanakan secara terencana. Jadi sebelum wawancara, si pewawancara, ya, pewawancara sudah memiliki deretan pertanyaan, daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Ya, oh apa saja sih yang akan ditanyakan nanti? Oh saya punya ini loh. Siapa dia, kemudian harus apa yang harus saya tanyakan, nanti akan saya tanyakan seperti ini, biar dia menjawabnya lebih bagus seperti ini. Itu terstruktur, jelas. Setelah pertanyaan ini akan saya tanyakan yang ini, kemudian setelah itu akan saya tanyakan yang seperti ini. Nah, jadi jelas, urutan-urutannya jelas. Kemudian wawancara tidak terstruktur. Tidak terstruktur yaitu dia tidak berpedoman pada daftar pertanyaan, mengalir saja. Jadi dia tidak perlu menulis daftar pertanyaan, oh apa saja yang nanti akan saya tanyakan. Dia hanya menanyakan satu, kemudian nanti biarkan mengalir, biarkan berjalan. Apa yang keluar di dalam pikirannya nanti dia akan tanyakan. Itu bebas, itu yang tidak terstruktur. Kemudian jenis wawancara yaitu wawancara bebas. Wawancara bebas, ya, tidak ditentukan lebih dulu dan pembicara yang tergantung kepada suasana pembicara, ya, dalam artian seperti ini. Misalkan kita akan mewawancarai teman kita tentang kisahnya atau riwayat hidupnya. Oke, silakan kamu menceritakan tentang apa yang ingin kamu ceritakan kepada saya. Nah, itu bebas. Kamu bisa memulai dari riwayat hidup kamu bisa memulai dari kisah kamu yang paling menyedihkan atau kisah kamu yang paling menyenangkan. Jadi tergantung dari apa yang diinginkan si narasumber atau pembicara tadi. Kemudian wawancara terpimpin, yaitu memakai daftar pertanyaan. Ini seperti wawancara yang tadi terstruktur tadi. Kemudian ada wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan seseorang dengan responden tunggal, hanya satu. Jadi wawancaranya hanya satu. Ada wawancara yang banyak orang. Ada wawancara yang hanya satu orang yang diwawancarai. Seperti itu.
Kemudian wawancara kelompok lah, ini yang kebalikan dari wawancara individu, yaitu wawancara terhadap banyak orang dalam waktu yang bersamaan, secara bersama-sama itu. Kemudian ada wawancara konferensi, yaitu wawancara antara seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber ya. Jadi responden itu narasumber dengan seorang atau jumlah pewawancara dengan seorang responden. Maksudnya apa? Ya, wawancara antara seorang pewawancara. Jadi bisa banyak narasumber, kemudian diwawancarai satu orang. Ada kebalikannya, satu orang narasumber diwawancarai banyak pewawancara, itu wawancara konferensi. Kemudian ada wawancara terbuka, yaitu berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas jawabannya. Jadi bebas, mau tanya apa saja, dia mau menjawab seberapa lama itu bebas, terbuka. Jadi kemudian mau menjawab sampai sedetail apa itu bebas jawabannya. Itu namanya wawancara terbuka. Kemudian ada wawancara tertutup, kebalikan dari wawancara terbuka, yaitu pertanyaannya terbatas. Nah, jadi seperti ini. Nanti Pak, nanti akan saya tanyakan A, B, C, D. Nanti Bapak tinggal menjawab apa adanya, tinggal menjawab sedikit-sedikit saja, tidak usah terlalu mendalam. Itu wawancara tertutup, jadi sudah ada perjanjian sebelumnya. Tapi kalau wawancara terbuka, dia bebas, mau selama apa, mau semendalam apa, jawabannya bebas. Kemudian ini ada tahap-tahap wawancara. Ya, tahap-tahap wawancara menentukan topik wawancara yang pertama. Jadi sebelum kita mau mewawancarai seseorang, kita harus menentukan topik atau tema apa yang akan kita wawancarai. Misalkan kita akan mewawancarai seseorang yang berprestasi di bidang olahraga, maka kita harus mengetahui dulu, apa saja sih prestasi dia, kemudian olahraga apa saja yang dia geluti, dia bisa apa saja di dalam bidang olahraga. Tidak mungkin kita ingin mewawancari orang yang berprestasi dalam bidang olahraga, tapi kita tidak tahu apapun tentang jenis-jenis olahraga, kita tidak tahu apapun tentang apa yang sudah dia peroleh dari hasil olahraganya tadi. Jadi kita harus menentukan topiknya. Penting sekali karena berkaitan dengan agar narasumber tidak bingung. Kemudian menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Misalkan kita mau membuat majalah tentang makanan, maka kita harus menentukan siapa sih yang nanti akan kita wawancarai, siapa sih yang nanti akan kita jadikan narasumber. Kalau majalahnya tentang majalah makanan, tidak mungkin kita mewawancari seorang guru, tidak mungkin kita mewawancari seorang atlet, pasti kita akan mewawancari seorang chef atau juru masak gitu. Jadi harus sesuai dengan topiknya, narasumbernya. Selanjutnya, mengetahui identitas narasumber secara umum. Nah, ini kenapa harus dilakukan? Karena agar seorang pewawancara itu bisa mendapatkan informasi yang lebih besar, lebih banyak, dan lebih mendalam, kita harus mengetahui dulu, siapa sih narasumbernya? Narasumbernya ini suka apa ya? Ternyata narasumber ini suka kalau wawancaranya ini sopan, kalau wawancaranya ini murah senyum. Ternyata si narasumber ini akan suka ketika sambil wawancara dia diberikan kopi, atau sambil wawancara dia diberikan susu atau teh, seperti itu. Jadi kita harus memahami narasumbernya agar memudahkan kita dalam memperoleh informasi dari narasumber. Kemudian menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancara. Jadi ketika kita akan mewawancarai seseorang, kita harus menanyakan dulu, Pak atau Bu atau Kak, saya misalkan siapa dari majalah apa atau dari media apa, ingin memberikan pertanyaan atau
wawancara dengan Anda. Kira-kira apakah Anda memiliki waktu untuk diwawancarai? Kapan misalkan? Jadi kita harus meminta izin dulu. Bisa tidak? Atau kapan tepatnya kita bisa ketemu, kemudian saling bertukar informasi. Seperti itu. Yang kelima adalah membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Sebenarnya seperti ini. Dari wawancara yang tidak terstruktur, yang artinya tadi tidak ada daftar pertanyaan, ya sebenarnya kita harus tetap membuat pertanyaan yang paling inti. Karena kita memiliki topik. Jadi kita harus membuat pertanyaan yang sesuai dengan topiknya. Tidak mungkin nanti kita sebagai pewawancara bingung dan tidak tahu apa yang harus ditanyakan kepada narasumber. Maka nanti diskusi tidak akan berjalan dengan baik. Narasumber juga akan ikut bingung karena wawancaranya juga bingung. Jadi harus ditentukan dulu apa sih yang akan saya wawancarakan nanti ke narasumber. Apa yang akan saya tanyakan nanti ke narasumber. Kemudian mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Kita harus memahami dulu. Jadi seorang pewawancara itu harus belajar lebih dulu apa yang akan ditanyakan agar nanti nyambung. Jadi antara narasumber dengan pewawancara ini saling nyambung ketika sudah bertemu. Jadi si pewawancara nanti tidak kagok, tidak bingung, tidak grogi karena tidak tahu apa-apa tentang apa yang akan ditanyakan ke narasumber. Maka kita harus tahu topiknya. Oh, berbicara tentang bola. Oh, di bola itu ada istilah offside. Di sepak bola itu ada istilah hang. Apa hang itu? Apa offside itu? Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, kita akan nyambung dengan narasumber. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 7 adalah mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Ketika seorang pewawancara sedang mewawancarai narasumber, kita harus siap dengan buku dan rekaman atau foto. Itu karena nanti bisa kita ulang kembali ketika kita akan menuliskan ke dalam bentuk informasi tulis. Jadi harus perlu adanya buku, foto, rekaman atau video, itu harus. Jadi itu untuk wawancara yang perlu dipahami. Jadi selamat membaca, selamat belajar, dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.